100% bersama geopelajar.id. Nah, sekarang di samping kita sudah hadir yaitu salah satu pemuda dan tokoh juga. Beliau bernama Muhammad Muazzar atau yang akrab disapa Bang Adam. Nah, beliau ini adalah seorang Dewan Kota Jakarta Barat yang dulu pernah menjabat sebagai Ketua PW DKI Jakarta periode 2016-2019. Nah, dalam kesempatan pada sore hari ini kita akan membahas masalah momentum hari lahir Pancasila yang bertepatan pada tanggal 1 Juni 2020. Nah, adapun tema yang akan kita bahas yaitu menjadi pelajar yang berjiwa Pancasila. Nah, kira-kira teman-teman di sini pasti ngawang nih, kenapa sih harus Pancasila? Kenapa kita harus dipupuk sedemikian rupa dengan ideologi Pancasila? Nah, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kita simak bersama-sama paparan dari Bang Adam. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih ke Bang Adam. Gimana Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang ya? Iya. Kira-kira sekarang kesibukannya apa Bang? Alhamdulillah kalau sekarang sibukannya lagi seperti biasa lah. Karena memang kita mitranya pemerintah, jadi kita mengontrol bicara masalah penanggulangan COVID ini. Nah, ini Bang nih bicara masalah Pancasila, karena kan sejak tahun 2016 Presiden Joko Widodo menetapkan melalui keputusan Presiden yaitu pada tanggal 1 Juni ini menetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Nah, karena berhubung teman-teman dari Geopelajar ini mayoritas semua anak-anak muda, terutama yang terdiri dari pelajar nih Bang, pelajar sama mahasiswa. Nah, kira-kira menurut Abang sendiri Pancasila menurut Abang itu seperti apa sih Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semuanya kalau panggilan bagi para penonton ini apa? Sahabat Geo. Oh, sahabat Geo. Ya. Sahabat Geo sama sahabat apa namanya? Neo ya kan? Sahabat-sahabat sekalian, para pendengar Geopelajar yang insyaallah diberkahi dan juga alhamdulillah masih sehat walafiat pada sekarang ini. Pertama terkait berbicara masalah hari sekarang ini, memang sekarang ini lagi momentum hari Pancasila 1 Juni. Alhamdulillah dengan adanya aktivitas seperti ini, walaupun dengan pandemi kita hadapi sekarang ini, tapi tidak menghilangkan giroh kita, semangat kita untuk berdialog. Walaupun berbagai macam media, berbagai macam jalan, tapi tetap yang namanya berdialog itu, berdiskusi itu harus ada. Karena kenapa? Iya, karena memang dengan kita berdialog, berdiskusi, bermusyawarah lah kalau dalam istilahnya konteks Islam itu harus ada gitu. Apalagi di kalangan pelajar itu harus sering berdialog, berdiskusi, karena menghilangkan berita-berita hoax, menghilangkan salah paham gitu, menghilangkan gagal paham atau paham yang gagal kan gitu. Iya benar gitu. Iya kan. Jadi alhamdulillah dengan media Geopelajar ini memfasilitasi untuk sahabat-sahabat pelajar semuanya untuk kita berdiskusi, berdialog dan sebagainya. Nah, ketika berbicara masalah Pancasila, mungkin semuanya pelajar-pelajar udah memahami makna Pancasila secara detail gitu, berbicara masalah Pancasila. Karena memang pelajar-pelajar dari mulai SD, bahkan yang belum nggak sekolah pun itu diajarkan apa makna Pancasila gitu, Pak. Sampai pendidikan tinggi itu diajarkan makna Pancasila. Nah, kalau kita melihat dari artinya aja kan, Pancasila yaitu ada 5 dasar. Ini Pancasila adalah ideologi kenegaraan Indonesia yang harus kita semuanya ini harus ada pada diri kita.
yang ada pada diri seluruh warga Indonesia. Selagi dia masih stay atau tinggal di Indonesia harus memiliki ideologi Pancasila ini. Karena kenapa? Karena setiap negara itu punya ideologi masing-masing, Ya. gitu. Sehingga dengan menanamkan ideologi pada diri kita itu bisa menumbuhkan, bisa menimbulkan jiwa nasionalis yang tinggi. Gitu. Tapi kalau memang suatu negara tidak memiliki ideologi, maka negara itu akan lebih mudah diadu domba, gitu. Bahkan ideologi luar yang sebenarnya itu tidak bisa dipahami oleh bangsa kita, itu bisa mengintervensi lah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau berbicara masalah Pancasila secara harfiah, secara maknawiyah, itu sebenarnya sahabat-sahabat pelajar sudah memahami. Bahkan kalau misalkan sila 5 dasar sila ini, gitu, 5 dasar ini, itu semua mereka dari mulai SD itu sudah dilantunkan kan, sudah diucapkan kan, gitu. Hari Senin setiap hari itu, bahkan kalau ditanya acara, bahkan sekarang ini di sekolahan itu bukan hanya hari Senin doang kita menyanyikan Indonesia Raya, terus juga menghafal Pancasila. Itu bukan hanya hari Senin, bahkan setiap hari. Iya, setiap hari. Itu udah jadi bukan jadi hal yang tabu lagi buat kita, bukan hal lagi yang asing lagi berbicara masalah Pancasila. Itu sih intinya. Kalau masalah harfiah, maknawiyah, mungkin sahabat-sahabat pelajar udah memahami ini. Tapi intinya itu adalah dasar ideologi bangsa kita. Oh ya, jadi gitu guys, bahwasanya ideologi Pancasila adalah ideologi sebuah dasar kita sebagai masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Itu kita Pancasila yang menjadi dasar kita dalam beraktivitas sehari-hari. Ya. Nah, tadi Bang berbicara masalah identitas, bicara masalah tantangan, bicara masalah hambatan atau intervensi dari luar ini Bang. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan di konteks sekarang ini, kira-kira apa aja sih Bang yang jadi tantangan gitu buat kita, khususnya sebagai pelajar atau sebagai pemuda yang sekiranya untuk bukan menyerang sih, maksudnya mengganggu keyakinan kita dalam berideologi Pancasila. Iya. Terutama dalam konteks sosial, terus budaya, kan, apalagi bahkan ekonomi juga. Iya. Jadi kira-kira gimana Bang tanggapan Anda? Jadi memang kalau berbicara masalah Pancasila di kalangan pelajar itu memang kan Pancasila bentuknya masih universal. Ya. Gitu. Masih global lah. Ya, masih global. Gitu. Dan harus kita pahami bersama, dan kita harus mengerti bersama, dan kita juga harus bisa mengaplikasikan kita bersama-sama. Nah, ini kadang yang dialami oleh pelajar-pelajar Indonesia masa kini. Kalau mungkin kalau dulu pelajar-pelajar dulu bukan hanya diucapkan saja, berbicara masalah Pancasila, bukan hanya dilantunkan saja, tapi betul-betul diaplikasikan, tapi betul-betul diperjuangkan tuh makna Pancasila itu, ideologi Pancasila itu betul-betul diperjuangkan. Nah, tapi kalau misalkan kita konteks pada saat ini gitu, untuk kalangan-kalangan anak-anak milenial, memang walaupun tidak semuanya, tapi lebih banyak gitu. Orang pemahaman-pemahaman yang sedikit sebelah dengan Pancasila atau ingin merubah Pancasila, itu sudah masuk di kalangan pelajar tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari sebenarnya seperti itu. Bahkan kalau kita bikin kuesioner gitu buat kalangan pelajar, itu saya yakin saya pernah membagikan kuesioner buat kalangan pelajar. Itu baik sekali mereka ketika ditanya, kamu tahu Pancasila? Tahu gitu. Kamu mengaplikasikan atau menerapkan Pancasila? Iya, menerapkan. Tapi ketika ada berbicara masalah ideologi selain Pancasila, dia memilih ideologi selain Pancasila. Wah, kan gitu. Bisa gitu, Bang? Ya, makanya kan karena memang ada ideologi yang masuk di negara Indonesia ini dengan selubung, dengan diam-diam gitu.
sehingga masuk ke kalangan-kalangan pelajar, ke anak-anak muda gitu. Karena anak muda sekarang kan gampang banget dipengaruhi oleh handphone, dipengaruhi dengan teknologi, budaya-budaya luar dan sebagainya. Sehingga ketika secara fashion saja sudah bisa berubah, itu lambat laun ideologinya pun akan bisa dirubah. Gitu. Ini memang kalau kita tes lah, gitu. Kalau kita coba lah, pelajar-pelajar sekarang yang senang dengan budaya Indonesia itu berapa persen misalkan gitu. Mereka lebih senang budaya-budaya luar gitu, dibanding dengan budaya-budaya lokal kita sendiri. Makanya dengan kita apresiasi sekali dengan adanya dulu almarhum Didi Kempot, ya kan? Dia betul-betul mempersatukan bangsa dan negara, mempersatukan suku-suku, ya kan, dengan bahasa ibunya, ya kan, dengan bahasa Jawa itu bahasa ibunya. Mereka betul-betul pelajar-pelajar itu ngerasa terajak gitu, merasa diajak gitu. Mau ngerti apa enggak bahasa tapi tetap goyang ya kan gitu. Ya kan, sampai sekarang walaupun almarhum udah tiada kan di dunia ini, sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah, tapi kita lihat anak-anak muda masih menyanyikan hal-hal seperti itu. Oh iya, berarti gitu mungkin konteks dalam budaya gitu Bang. Artinya kan tadi bahwasanya ideologi luar ketika masuk ke tataran anak muda untuk menggoyahkan, tapi di satu sisi kita sebagai bangsa juga bisa untuk menanggulanginya. Contohnya seperti kayak tadi melalui almarhum Didi Kempot, karyanya bisa mempersatukan anak-anak. Sebenarnya mereka bisa ya ini loh bahasa kita Jawa, ini bahasa kita loh, inilah budaya lokal kita seperti ini. Kalau bisa bukan hanya Jawa doang kan, suku-suku yang lain, lain kan gitu. Bisa ya. Nah, kalau Betawi dengan Bang Ben, ya kan? Iya. Nah, tapi penerus-penerusnya sekarang udah nggak ada nih. Makanya kalau misalkan sekarang kan di TV itu ada film ditayangi lagi film Sidul gitu kan. Sidul, kan? Kalau ini mungkin sahabat-sahabat sekarang masih ada tuh Sidul tuh. Masih Bang. Sampai Warkop DKI ya kan. Nonton juga ya kan. Jadi memang kalau berbicara masalah anak-anak milenial ini, memang bagaimana Presiden sudah memberikan informasi kepada kabinetnya bahwa untuk masuk ke anak-anak milenial zaman sekarang ini, pelajar pemuda ada 3 item. Pertama yaitu tentang musik. Oh ya, itu harus musik. Iya. Salah satunya sudah dipelopori oleh Didi Kempot. Yang kedua film. Itu harus tuh, makanya film-film tuh harus memunculkan budaya-budaya kita. Gitu. Nah, yang ketiga yaitu tentang video, gambar-gambar dan sebagainya. Nah, itu visual. Nah, itu memang yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita untuk masuk budaya Indonesia ini ke kalangan anak-anak milenial. Gitu. Jangan sekali istilahnya lagunya orang Indonesia tapi lagunya memprioritaskan lagu-lagu luar, ya kan? Padahal negara kita ini banyak sekali lagu-lagu daerah dan sebagainya. Makanya saya mengapresiasi sekali penyanyi-penyanyi Indonesia yang membumingkan, ya kan? Terus juga mereka juga bangga dengan bahasa Indonesia kita, bangga dengan budaya kita, lalu dikolekan dengan musik-musik indie, musik-musik jazz, musik-musik yang luar dan sebagainya, ya kan, musik-musik metal dan sebagainya. Tapi memang bahasanya bahasa Indonesia. Bahkan film juga harus seperti itu. Film temanya tentang tema negara luar. Kok bisa negara kita indah kok? Ya kan? Di Indonesia ini indah kok, banyak istilah pantai-pantai yang indah. Ya kan? Kota tua kan indah juga. Ikonik dari kota Jakarta. Priuk juga kan bagus ya. Bagus kan pelabuhan. Itu kalau nggak ada Priuk, sektor ekonomi putus. Putus. Jadi memang bagaimana film-film yang karya Indonesia ini salah satunya mensosialisasi wilayah-wilayah atau dinasti yang ada di Indonesia ini, gitu.
Masa sih? Jadi gitu teman-teman, bahwasanya cara untuk apa ya, sekiranya bisa yang akrab dengan generasi muda sekarang itu kita bisa melalui musik, melalui film, sama melalui hal yang visual lah. Nah itu bisa menjadi pelajaran kita bagaimana untuk mencari pengetahuan, ilmu seputar, atau teman-teman bisa mencari tahu seputar ideologi Pancasila atau hal yang lainnya. Nah Bang nih, Ya. kalau misalkan sekarang kan tadi Abang udah memaparkan nih. Nah sekarang kan tadi Abang memaparkan permasalahan sama tantangan. Nah sekarang gimana sih cara kita untuk berperan aktif untuk mengamalkan Pancasila? Karena kan kalau realitasnya sekarang kan pelajar sekarang kan beda sama yang dulu. Iya. Karena kalau misalkan dulu kan kita masih berjuang untuk melawan penjajah, berjuang dalam arti apa ya, di masa transisi lah, masa Iya. transisi kemerdekaan Indonesia. Nah kalau misalkan sekarang tuh kira-kira gimana? Kalau memang sekarang ini kita betul-betul memahami dulu sejarah Indonesia. Gitu. Terkadang memang anak-anak sekarang ini, anak-anak muda sekarang ini memang memahami sejarah negara kita ini itu sangat minim, gitu. Karena kalau kita sudah memahami sejarah atau kita tahu terhadap kemerdekaan Indonesia, pahlawan-pahlawan kita dan sebagainya, itu akan menumbuhkan jiwa nasionalis kita. Ternyata nenek moyang kita itu berjuang sampai mati-matian, gitu loh paling enggak, demi kebangsaan Indonesia, kan gitu. Tapi kita tinggal menikmati dan menjaga dan merawat bangsa ini, masa kita nggak bisa, kan gitu. Nah sekarang ini memang kalau kita tanya lah, jangankan jauh-jauh lah, adik kita punya adik lah. Kalau ditanya kita tanya siapa pahlawan Indonesia, misalkan sebutkan 5 pahlawan Indonesia dan sebutkan 5 artis Korea, ya kan? Nah itu apalah artis Korea? Apalah artis Korea tuh? Ya kan ada Jungkook dan sebagainya, saya nggak tahu. Saya taunya tuh Jungkook apa Jungkook? Jungkook apa Jungkook? Jungkook. Itu artis Korea dan sebagainya. Bahkan kalau kita lihat anak-anak sekarang tuh lebih senang nonton Korea sampai nangis-nangis. Dibanding kemarin. Nah, kayaknya ada juga nonton kayaknya. Itu ya karena punya adik Bang. Iya. Jadi kalau sekarang anak-anak pelajar disuruh nonton video tentang sejarah, itu paling saya pikir beberapa menit dia langsung pindah menonton film Korea kan gitu. Jadi memang negara kita ini maksudnya budaya-budaya kita ini disusupin dulu pelan-pelan tanpa kita sadari. Dari mulai generasi satu tahun lah itu udah mulai sampai nanti ketika SMA SMK mereka udah ngikutin budaya, mereka udah ngikutin lifestyle-nya itu udah ngikutin tuh ya. Bagusnya udah kayak jungkokin ya kan. Terus kalau jalan udah kayak ini penyanyi penari-nari Korea ya kan. Ya kan kita lihat ke TikTok itu kan salah satu dance-nya Korea ya Pak. Iya. Coba pernah gak ngeliat TikTok ada yang kayak jaipongan bagi wayang. Dan itu salah satunya budaya kita ini perlahan-lahan itu sudah, maksudnya generasi emas, generasi muda ini udah mulai disusupin hal-hal itu tanpa kita sadari. Iya. Itu seharusnya kan kita di collect lah. Nah, artinya Bang, kalau misalkan tadi cara untuk berperan kita sebagai untuk mengamalkan Pancasila, salah satunya untuk mengenalkan budaya-budaya kita. Jadi nggak harus selalu saya demen sama ini nih, yang demen ini, akhirnya sampai dia menutup mata tapi melupakan budaya kita. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang kan tadi Abang berbicara masalah tugas kita hanya untuk menjaga dan mengamalkan atau melestarikan. Nah, kalau misalkan dalam konteks pendidikan sendiri gimana? Kalau konteks dalam pendidikan sebenarnya pertama yaitu kita dalam memahami Pancasila di konsep pendidikan ini sebenarnya yang harus kita terapkan yaitu setiap harinya memang kadang memang kalau atribut di sekolah sudah ada sebenarnya secara fisik sudah ada atribut gitu. Terus juga memang yang kita harus sadari bahwa itu kalau di dalam sekolahan
yang namanya konsep sebenarnya kan bermusyawarah kan gitu, ya. adil dan makmur dan sebagainya. Itu apa namanya, jiwa ya, Iya, jiwa dulu, jiwa Pancasila. Jadi dalam konteks itu kita sudah menerapkan, tapi nasionalisnya itu kurang. Oh, nasionalis. Ya istilahnya gini lah, Pancasila kan apa namanya, di dalamnya itu tentang musyawarah, Ya, ada musyawarah, gitu, ya kan, keadilan dan sebagainya. Tapi memang ketika Indonesia, istilah contohnya bendera Indonesia jatuh aja, gitu. Atau sebenarnya kan kalau di undang-undang itu kan ada 3 simbol negara, gitu, ya kan? Iya. Foto presiden, foto apa namanya, lambang Garuda, terus wakilnya. Ini kalau ini jatuh aja, atau ini kita kayak nggak merasa gitu. Bahkan ada yang masa bodoh terhadap ini kan apa namanya, kita terhadap pimpinan negara kita aja masih Ya. sudah acuh gitu. Bahkan kalau kita lihat, kalau 17 Agustus tuh ya kan ada bendera kecil tuh, Ya. ya kan, mereka bangga dengan ini. Iya. Tapi setelah acara selesai itu dibuang tuh. Wah. Kan kita kan maksud pernah lihat tuh Iya. cacaran seperti berserakan kemana aja kan, bendera Yang kecil itu. digantung-gantung. Ya diganti-ganti 17 Agustus ya kan. Nah. Tapi setelah acara mereka nggak dirapikan Dirapit gitu. lagi. Padahal itu simbol negara kita lah gitu, simbol bendera Indonesia kan gitu. Makanya sebenarnya hal-hal yang sepele dan berbicara masalah pendidikan, yang pertama kali yang harus betul-betul yang betul-betul harus paham dan bisa mengaplikasikan yaitu guru-gurunya. Guru-gurunya. Gitu. Terkadang ideologi atau Pancasila ini bisa dilupakan atau tersingkirkan atau ditaruh dulu lah gitu, dengan hal-hal yang bersifat kepentingan politik. Gitu. Iya, kepentingan politik. Praktis itu kan dan sebagainya, itu kepentingan Pancasila itu bisa dikesampingkan dulu tuh. Ya kan? Kalau kita istilahnya mohon maaf gitu, kepentingan politik ada pilpres. Oh iya. Ya kan? Padahal ini konstelasi politik. Ya, musiman. Ya kan? Tapi ketika ada yang betul-betul berbicara masalah kenegaraan, itu bisa jadi ketika satu sama lain guru dan kepentingan politik jadi pecah. Padahal kan ya enggak, Pancasila nggak berbicara masalah hal kayak seperti itu. Iya. Kan gitu. Sampai sekarang rasanya kan gitu. Padahal udah berapa tahun kan. Iya. Terus anak-anak didoktrin, anak pendidikan itu, anak-anak peserta didik itu didoktrin hal-hal seperti itu. Gitu. Bahkan mohon maaf, seharusnya pemerintah nih itu betul-betul mentelusuri guru-guru sekarang ini, harus ditelusuri, harus detail gitu loh guru-guru ini. Jadi memang mungkin kalau pemerintah kan sudah kita lakukan dengan adanya misalkan pendaftaran CPNS itu ada tuh misalkan. Oh iya. Kalau itu kan CPNS ada tuh dan sebagainya. Tapi Pernyataan. pernyataan gitu dan sebagai pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu ada tuh di CPNS tuh tentang kenegaraan dan Pancasila gitu. Mereka paham, tapi aplikasinya belum tentu diterapkan di sekolah. Gitu. Bahkan saya pernah nemuin guru gitu. Bahkan guru agama. Wow. Iya loh, guru agama loh. Kita nggak apa-apa lah ya kan. Ya. Memang realita. Ya. Memang realita. Guru agama mendoktrin peserta didiknya gitu. Untuk istilahnya tidak berpaham Pancasila. Dengan bahasa-bahasa istilahnya ada Pancasila syariah dengan adanya ya kan kayak syariah dan sebagainya. Padahal Pancasila itu sudah bersyariah. maksudnya udah bersyariah lah. Artinya udah sebagai payung lah. Payung bagi agama yang lain, budaya-budaya lokal yang lain. Betul. Nah, di Bang nih ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari salah satu pelajar. Jadi kemarin sebelum kita diskusi pada hari ini, kemarin saya tuh sempat ngejajarin pertanyaan ke anak-anak. Jadi gini pertanyaan nih Bang, kan dulu itu kalau sekarang itu kan ada pelajaran PPKN ya. Iya. Nah, sejak dulu itu sekitar tahun 60-an kan udah diberlakuin di pelajaran namanya PPKN, cuman namanya masih civic, kewarganegaraan gitu. Nah, tapi kok dari dulu sampai sekarang tuh konsepnya berubah-ubah mulu. Misalkan tahun sekian namanya
kewarganegaraan. Terus tahun berikutnya dinamain lagi pendidikan moral Pancasila. Ya. Terus balik lagi ke PKN, Pancasilanya agak dihilangkan gitu. Betul. Sampai sekarang pun dijadiin lagi PPKN, di Pancasilanya diberlakuin lagi gitu kan. Nah, berarti kan di sini ada semacam apa ya, Bang, ya? Istilahnya ada pergeseran atau ada hal-hal yang mempengaruhi lah, bisa seperti itu. Iya. Perubahan-perubahan seperti itu. Cuman kira-kira Abang menilainya seperti apa sih? Iya. Jadi kalau memang misalkan itu kan sebuah nama ya, tapi di dalam bukunya misalkan adalah pelajarannya lah, pelajarannya. Tapi memang ketika ada perubahan misalkan kewarganegaraan itu sebenarnya itu pas saya buka itu, contohnya di tingkat SD lah, itu berbicara masalah secara detailnya ideologi Pancasila itu memang kurang gitu. Semuanya terkait tentang kenegaraan Indonesia, kenegaraan gitu loh. Misalkan tentang apa namanya ya kemerdekaan dan sebagainya, terus juga apa namanya Piagam Jakarta, ya kan, itu tertera di situ. Tapi ketika, karena memang kalau berbicara masalah Pancasila, kalau kita ingin mendalami apa namanya ideologi Pancasila itu dalam banget. Mungkin kalau tingkatan SD, SMP mungkin terlalu dalam gitu ya, sehingga ada pergeseran yang indeks namanya itu kewarganegaraan, kenegaraan dan sebagainya gitu. Jadi tapi pada intinya kalau betul-betul dipelajari pelajaran itu mereka kalau betul-betul paham dan diaplikasikan, itu mereka akan sadar nasionalisnya akan tinggi gitu. Bahkan Bang, sampai sekarang sampai saya kuliah itu PKN itu masih mata kuliah wajib Bang. Iya. Nah, di semester 1 tuh iya, jadi harus PKN, Civic Education lah dulu namanya tuh. Bahkan kampus-kampus sekarang juga Sekarang ya. apa namanya mata kuliah wajib itu. Nggak jadi mata kuliah wajib tuh. Ya, kalau berbicara masalah cuma nama-nama diganti dan sebagainya, nggak tahu ya maksudnya apa ini kepentingan politik atau karena memang beda, kondisinya beda-beda iya, sih ya, kayak setiap tahunnya kan. Dulu waktu Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang reformasi. Ini kan kalau biasa kan kalau kayak begitu kan setiap 5 tahun sendiri kan pasti akan berubah-ubah. Namanya berubah. Program-program kan biasa di Indonesia sih kayak gitu. Tapi mudah-mudahan, tapi kita sebagai pelajar harus cekatan, harus betul-betul paham. Walaupun namanya berubah, tapi isinya jangan sampai berubah kan gitu. Terkadang apa yang disampaikan guru gitu, nilai kritis kita berkurang maksudnya. Ini kadang pelajar-pelajar mudah-mudahan nilai kritis kita berkurang karena memang apa yang disampaikan guru misalkan salah, itu kita nggak kritisi. Gitu. Memang berbicara masalah Pancasila ini semuanya memang harus didalami dan bisa direalisasikan, diamalkan. Mas kan gini Bang, juga di apa ya, kalau misalnya kita lihat perkembangan zaman sekarang, dari budaya bisa merubah perilaku masyarakat. Iya. Nah, kira-kira untuk mempertahankan apa ideologi Pancasila terhadap perubahan pola pikir atau perubahan aktivitas masyarakat itu sendiri gimana sih Bang? Jadi untuk merubah pola pikir masyarakat terhadap ini ya apa namanya Yuk balik lagi ke balik lagi sebenarnya kan bangsa kita ini, apa masyarakat Indonesia ini sebenarnya bukannya mereka hilang terhadap ideologi Pancasila, bukannya hilang, tapi memang ada beberapa orang, ada beberapa masyarakat yang betul-betul tidak memahami apa namanya ideologi ini. Gitu. Artinya cuma sekedar pelajari udah paham aja, memahami sekedar mempelajari. Setelah itu mereka ketika ada apa namanya asupan ideologi yang lain, mereka bisa ngikut gitu loh. Itu kan baik. Makanya Indonesia ini kalau betul-betul tidak ada tokoh gitu. Makanya sebenarnya yang pertama kali untuk memberikan pemahaman itu adalah tokoh-tokoh gitu loh. Tokoh-tokoh misalkan kalau di sekolah itu ya guru-gurunya, kepala sekolah, sehingga peserta didik atau bangsa Indonesia ini itu bisa mengikuti
Iya. terkadang yang diikuti tokohnya pun salah gitu. Oh, Iya loh, maksudnya nah. dalam secara pemahaman Pancasilais ini gitu loh. Jadi memang harus tokoh-tokoh dulu nih dirapikan nih gitu. Makanya saya mohon maaf sependapat dengan dulu Kementerian Agama membuat sertifikat para ustadz yang untuk itu ya. saya sebenarnya sepakat, tapi asalkan jangan dipolitisir gitu loh. Oh iya. Iya, jadi memang betul-betul real hasil check and balance gitu kan, check and balance pemerintah. Agar kenapa? Agar misalkan tokoh-tokoh kita paham terhadap apa namanya ideologi apa yang mau disampaikan juga, terus juga nilai-nilai kebangsaan lah, saya tidak dilupakan di sana. Sebenarnya ketika negara kita ini ideologi Pancasila kan, negara Indonesia ini tidak bertentangan kok Ya. dengan agama, Karena dengan memang agama apapun. Kalau misalkan menurut kalau yang saya baca gini bang, kalau misalkan Pancasila itu juga ketika dibentuk itu juga atas dasar persetujuan dari agama-agama lain juga. Betul lah, itu perjuangan Pendiri-pendiri tokoh-tokoh agama nasional juga ikut membentuk itu. Iya, bahkan yang lebih apa namanya sangar lagi, Bung Karno kan ngomong, jadilah Kristen Indonesia, Ya. kan gitu. Jangan yang Kristen yang Amerika gitu. Jadilah Tionghoa, ya kan, atau jadilah yang Buddha Indonesia. Yang Islam Indonesia, gitu. Makanya luar biasa kan kalau orang-orang itu ada Islam Nusantara sebenarnya ke situ sebenarnya. Iya. Nah bang, tadi berbicara masalah tokoh nasional ini. Nah kalau misalnya abang sendiri kira-kira siapa sih tokoh nasional abang yang menginspirasi buat abang gitu? Sebenarnya tokoh-tokoh nasional yang menjadi pahlawan lah ya. Yang jadi pahlawan apa? Oh Yang udah meninggal atau yang masih sekarang nih? Ya yang sudah almarhum, Yang sudah gugur. Yang sudah nggak ada kan sudah banyak sekali. Dengan ada Bung Karno sebenarnya itu menginspirasi sekali dengan jiwa kepemimpinannya memperjuangkan Indonesia gitu. Terus dengan apa namanya Datuk Syekh Masyari, Kiai Ahmad Dahlan, itu betul-betul itu salah satu ulama yang memperjuangkan negara Indonesia yang kita tidak sadari sebenarnya. Iya. Gitu, yang kita tidak sadari, dan bahkan ada juga yang nggak mau sadar bahwa itu adalah tokoh nasional dari kalangan ulama kan gitu juga. Terus juga banyak sekali sih sebenarnya pahlawan-pahlawan Indonesia, tapi karena saya memang menokohkan pahlawan Bung Karno dengan jiwa kepemimpinan yang begitu luar biasa dan rela mati gitu demi kemerdekaan Indonesia gitu. Dan kalau ulamanya gitu Kiai Ahmad Dahlan, Syekh Masyari. Oke, teman-teman sahabat Geo, mungkin tadi sudah dipaparkan beberapa pemaparan dari Bang Adam ini. Nah, sekarang mungkin kita akan buka pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Geo. Silakan yang ingin bertanya. Tadi sudah dipaparkan banyak sekali dari Bang Adam itu mengenai dari sejarah, terus bagaimana cara kita mengamalkan, terus hal-hal yang menjadi penghambat, terus yang gimana cara kita untuk menanggulanginya. Pokoknya tadi banyak sih. Sekarang tinggal dari teman-teman sahabat Geo, silakan yang ingin bertanya tinggal tulis aja di kolom komentar. Ada yang nanya? Silakan yang bertanya. Nah mungkin kalau misalkan gak ada yang bertanya, mungkin kita ada satu lagi nih bang nih. Kita mau minta pesan dan kesan abang untuk para pelajar Indonesia khususnya yang terkait dalam momentum hari lahir Pancasila ini. Iya. Jadi kalau apa namanya hemat saya gitu, pelajar negara Indonesia ini betul-betul jangan hanya menghafal apa namanya Pancasila gitu, jangan hanya melantunkan atau mengucapkan Pancasila, tapi bisa merealisasikan, bisa mengamalkan, dan betul-betul bisa dipahami makna Pancasila itu gitu. Dan juga kami berharap kepada seluruh sahabat-sahabat Geo dan juga sahabat-sahabat pelajar-pelajar yang ada di negara Indonesia, kita harus paham sejarah bahwa perjuangan negara Indonesia itu ada kontribusi dari pelajar dan juga pemuda gitu. Bahkan
sehingga bahkan dari Orde Baru ke reformasi ini ada kontribusi besar dari kalangan mahasiswa, pelajar dan juga pemuda gitu. Ini yang kita harus pahami. Jadi jangan sampai kita sebagai pelajar dan juga pemuda, jangan sampai kita hilang nilai-nilai kritis kita gitu. Bukan yang berarti kita harus menyinyir, mencibir, bukan begitu. Itu bukan gaya-gaya pelajar itu mah. Menyinyir, mencibir itu bukan gaya-gaya pelajar. Gaya-gaya pelajar itu mengkritisi, iya, argumentasi dibalas dengan argumentasi pula, memberikan saran, terus juga jadi kalau kritis tanpa saran itu hampa gitu. Hampa. Ya iyalah. Kritis dia cuma siapa sih orang yang bisa Tapi nggak menawarkan solusi. Iya, kan cuma menawarkan solusi. Nggak, pokoknya nggak boleh gini, nggak boleh gini. Iya. Cuma dia nggak ada saran. Benar. Itu mama-mamanya di samping gue bisa. Ya iya. Orang cuma mengkritisi doang. Iya. Tapi pelajar itu juga harus memberikan solusi, memberikan saran. Iya. Gitu. Dan juga hemat saya juga, yuk pelajar pemuda, jangan sekali-kali kita menghina pimpinan negara kita, pimpinan pemerintah dan sebagainya, ulama-ulama kita apalagi, ya kan? Jangan sampai kita punya karakter menghina, gitu. Kalau punya karakter menghina, siapapun yang tidak sepaham dengan dia, pasti dia akan hina. Apalagi kalau misalkan sebenar-benar apapun dia, kalau misalkan udah terkontaminasi dengan kebencian, itu juga nggak boleh juga kayak Itu gitu. udah parah itu. Karena itu nilai-nilai kritisnya udah hilang. hilang. Karena di dasar, kalau misalkan kayak gitu, itu yang ada pada dirinya dasarnya itu nafsu. Bukannya akal lagi yang bermain, tapi nafsu. Selalu misalkan di situ hina bisa-bisa. Kan nggak pakai akal tuh, pakai nafsu doang. Tapi kalau orang yang mengkritisi, memberikan saran, ini akal yang bermain. Karena dia apa? Karena apa? Dia peduli. Gitu, dia peduli. Gitu. Jadi sih memang sebenarnya buat kalangan pelajar dan juga sahabat-sahabat sekalian, anak-anak muda, yuk jangan sampai hilang nilai kritis kita. Teruslah kritis, teruslah memberikan saran kepada orang-orang tua kita dan sebagainya. Oke, mungkin tadi pemaparan dari Bang Adam, bahwasanya dia berpesan kepada kita semua untuk yuk bersama-sama kita nggak sekedar hanya mengetahui akan tetapi terus mengamalkan, terus mengaplikasikan nilai-nilai dari Pancasila. Dan juga kita sebagai pelajar juga harus kritis ketika memang misalkan dari pimpinan kita atau dari teman kita sendiri, bahwasanya kalau misalkan memang mereka ada salah, kita kritisi dengan argumentasi yang baik. Jadi tadi sudah dipaparkan bahwasanya kalau misalkan pelajar ini kan kita dekat dengan hal-hal yang akademisi. Makanya kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya kurang atau salah, bisa dikritisi dengan baik, dengan nilai-nilai akademis pula. Nah, mungkin cukup sekian diskusi pada sore hari ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di tema dan segmen yang berbeda yang akan datang. Nah, mungkin cukup sekian Bang, terima kasih atas waktunya dan juga beberapa ilmu yang sudah disampaikan kepada kita. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya para pelajar generasi muda pada umumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.